pagi-pagi minum kopi nih sama uli, ada juga semur nih. Kalau di Sunda mah ini paling oke. Ada pertanyaan nih dari teman kita. Bang, kalau dapat transfer dari luar negeri ke Bank BNI, apa perlu diminta alamatnya? Biasanya begini ya, kalau kita dapat transferan dari luar negeri, entah itu misalkan HSBC atau bank manapun ya, ke rekening kita, itu biasanya informasi yang kita berikan memang detail. Ya, tapi kalau sampai alamat yang detail banget sih enggak ya. Biasanya yang ditanyain itu yang pertama nama bank pastinya ya. Nama bank misalkan pakai BCA atau BNI atau BRI. Selanjutnya adalah nomor akun ya. Nomor akun itu nomor rekening. Ya, nomor akun terus juga nama akunnya siapa. Misalkan kalau pribadi Bu Hori atau kalau pakai rekening PT atau rekening CP misalkan CP Hanfood Indonesia dan lain sebagainya. Itu nama akunnya. Kalau nomor akun tuh nomor rekening. Selanjutnya lagi biasanya kita diminta untuk memberikan informasi branch atau cabang. Ya, cabang daripada bank yang kita pakai. Misalkan kalau kita pakainya Bank BRI atau Bank BCA, kalau di daerah saya nih biasanya branch-nya atau cabangnya tuh cabang Rangkas Bitung ya. Kalau unitnya sih mungkin di beberapa kecamatan, tapi kan cabangnya itu biasanya di Rangkas Bitung. Nah, kita informasikan bahwa branch-nya adalah Rangkas Bitung. Selanjutnya lagi yang diminta adalah SWIFT code ya. Terakhir tuh biasanya SWIFT code. SWIFT code itu berbeda antara satu bank dengan bank yang lain itu beda. Misalkan contohnya BRI biasanya pakai Brinidja, terus juga BCA Cenadia, terus BNI beda lagi dan lain sebagainya. Ya itu beda-beda, semua bank beda-beda. Biasanya itu kurang lebih yang diminta sama buyer itu informasinya itu. Tapi kalau sampai alamat yang mendetail tentang informasi alamat kita, biasanya enggak ya. Enggak, mungkin karena ada di informasi daripada si bank yang kita pakai. Itu biasanya kalau transfer kayak gitu ya. Tapi mungkin kalau sistem pembayaran LC dan lain sebagainya biasanya minta alamat juga. Seperti itu ya. Jadi tadi informasi yang diminta sama buyer, nama bank, terus juga nama akunnya, namanya siapa, PT apa gitu ya, terus nomor rekening, SWIFT code sama branch. Itu aja. Jadi nanti akan ditransfer dan masuk ke rekening kita. Kalau dari sana dolar, biasanya kalau kita pakai rekening rupiah maka akan dikonversi jadi rupiah. Tapi kalau kita pakai rekening dolar juga, maka akan tetap dolar. Dan nyampenya berapa lama? Biasanya nyampenya kalau transfer itu, kalau transfer bukti transfernya dari bank gitu ya, itu biasanya di 3 hari kerja, 4 hari kerja, sampai 7 hari kerja biasanya saya pernah ngalamin itu. Ya kalau lebih dari itu ada masalah biasa aja ya. Terus juga begini, kalau transfer yang melalui mobile banking ada yang real time juga. Misalkan apalagi kalau yang dari deket-deket ya kayak Maybank dan lain sebagainya. Hari ini sekarang ditransfer, sekarang masuk juga ke rekening kita nih, ke handphone gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan lain seputar ekspor, ditulis saja di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Ngopi heula.